Pagi, perkenalkan nama saya Marsiana Inanugin. Saya dari kelas 10 MIA, tugas Penjas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang renang gaya bebas. Renang gaya bebas, teknik renang gaya bebas yang baik dan benar harus memperhatikan posisi kaki, tangan, badan, dan cara bernafas. Menggerakkan kaki terlalu kencang adalah salah satu kesalahan yang paling banyak terjadi. Meski terhitung sebagai salah satu gaya renang paling populer, belum banyak orang yang bisa memperhatikan teknik renang gaya bebas dengan baik dan benar. Padahal dengan teknik yang baik, resiko cedera bisa dikurangi dan manfaat bisa didapatkan secara maksimal. Manfaat renang gaya bebas sendiri bukan hanya membantu membakar kalori. Lebih dari itu, olahraga yang satu ini juga akan menyentuhkan berbagai organ vital yang ada di tubuh, termasuk jantung. Pertama, posisi tubuh. Saat berada di dalam air, bayangkan Anda garis lurus yang membelah tubuh menjadi dua bagian. Saat melakukan teknik renang gaya bebas, posisikan tubuh Anda berada di tengah-tengah garis tersebut. Jika tubuh terlalu miring, kesalahan satu sisi, maka risiko cedera bahu bisa meningkat dan energi yang dikeluarkan jadi kurang efisien. Kedua, posisi kepala. Salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan orang saat melakukan renang gaya bebas adalah posisi kepala yang cenderung melihat ke depan. Dalam teknik renang yang benar, posisi kepala harus selalu melihat ke bawah. Posisikan juga kepala dalam satu garis lurus dengan garis tengah tubuh, tidak terlalu ke bawah maupun ke atas. Jika Anda memposisikan kepala terlalu ke atas atau melihat ke depan, maka otomatis tubuh akan terdorong ke bawah. Akibatnya Anda akan semakin sulit bergerak maju dan kecepatan berenang menjadi lambat. Ketiga, posisi tangan. Dalam teknik renang gaya bebas yang baik dan benar, berikut ini posisi tangan yang perlu diperhatikan. Telapak tangan tidak boleh terbuka lebar. Posisikan jari-jari saling rapat satu sama lain dan bersama telapaknya, membentuk sedikit cengkungan atau seperti cup. Hal ini perlu dilakukan agar saat menggerakkan tangan, air tidak lewat di sela-sela jari dan memperlambatkan gerakan. Ujung jari tengah harus menjadi bagian tangan yang masuk pertama ke dalam air. Jangan menggerakkan lengan kanan dan kiri bergantian hingga membentuk gerakan seperti kipas atau kincir. Saat melakukan gaya bebas, ada waktu ketika salah satu lengan berada di atas permukaan air dan yang satunya lagi di bawah. Saat ada satu lengan di atas tangan yang ada di bawah air, harus menunggu waktu tangan yang di atas air sudah kembali masuk ke dalam air, barulah tangan yang di bawah air berlahan bergerak ke atas. Posisi tangan yang berada di dalam air harus lurus sejajar dengan posisi badan. Tempatkan
pergelangan tangan lebih rendah dari siku. Keempat, posisi kaki. Salah satu kesalahan yang paling umum bagian perenang bermula adalah menendang terlalu kencang saat melakukan gaya bebas. Menggerakkan kaki saat melakukan teknik renang gaya bebas bisa diibaratkan seperti sedang berjalan santai, bukan berlari. Posisi kaki yang benar pada teknik renang gaya bebas adalah lurus dan rapat dengan sedikit pergerakan dari lutut ke bawah. Sementara itu, untuk bergerak maju sendi berkelangan, kaki harus digerakkan lentur dan perlahan seperti sedang berjalan. Tenaga yang digunakan untuk menggerakkan kaki harus didapatkan dari pinggul dan bukan dari tendang keras. Teknik bernafas. Teknik bernafas dalam renang gaya bebas yang benar adalah tidak mengangkat kepala terlalu dekat dengan waktu mengambil nafas. Posisi kepala seperti sedang beristirahat, menghadap samping, tapi pastikan bahu tidak terlalu tenggelam ke dalam air. Saat menghadap samping, biarkan satu sisi mata masih berada di dalam air. Begitu juga dengan ujung kepala. Posisikan yang berada di atas permukaan air hanyalah satu sisi, mata, mulut, dan dagu. Lalu saat mengambil nafas, dekatkan mulut dan dagu ke arah ketiak dan bukan sepenuhnya ke arah luar. Kesalahan teknik bernafas akan membuat pinggul dan turun atau semakin tenggelam, sehingga Anda akan butuh usaha ekstra untuk menggerakkannya.